Kita lanjut baca bareng-bareng. Dhamir muttasil hu dibaca hi, huma dibaca hima bila sebelumnya kasroh atau ya sukun yang digabung menjadi satu. Kita baca ulang lagi. Dhamir muttasil hu dibaca hi, huma dibaca hima bila sebelumnya kasroh atau ya sukun yang digabung menjadi satu. Oke, langsung kita ke pembahasan. Hu bila sebelumnya kasroh maka dibaca hi. Kita baca contohnya. Tajri bi amrihi. Bi amrihi dibaca hi karena sebelumnya kasroh yaitu ri. Dasarnya faksiran minhu huma hunna wa hum in qablaha yasakin au kasrun fa'um huma hum hunna dibaca kasroh sebelumnya ya sukun atau kasroh. Baca lagi. Anna saliham mursalum mir rabbihi. Mir rabbihi dibaca hi karena sebelumnya kasroh yaitu bi. Kenapa? Karena bi terletak sebelum hi. Dasarnya faksiran minhu huma hunna wa hum yang qablaha yasakin au kasrun fa'um huma hum hunna dibaca kasroh sebelumnya ya sukun atau kasroh. Nah, jadi kata kuncinya apabila ada ya sukun atau kasroh terletak sebelum dhamir hu atau huma, maka dia dibaca hi menjadi hima dan hi gitu. Kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti kita jelaskan ya. Kita baca dulu bareng-bareng baru tak jelaskan. Fa innama hisabuhu 'inda rabbihi. Rabbihi dibaca kasroh karena sebelumnya kasroh yaitu bi. Dasarnya faksiran minhu huma hunna wa hum in qablaha yasakin au kasrun fa'um huma hum hunna dibaca kasroh sebelumnya ya sukun atau kasroh. Kita baca yang kiri. Hu bila sebelumnya berupa ya sukun maka dibaca hi. Contohnya fihi ayatum bayyinatun. Fihi dibaca hi karena sebelumnya ya sukun. Dasarnya faksiran minhu huma hunna wa hum yang qablaha yasakin au kasrun fa'um huma hum hunna dibaca kasroh sebelumnya ya sukun atau kasroh. Lagi. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ilaihi dibaca hi karena sebelumnya ya sukun. Dasarnya faksiran minhu huma hunna wa hum yang qablaha yasakin au kasrun fa'um huma hum hunna dibaca kasroh sebelumnya ya sukun atau kasroh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilaihi dibaca hi karena sebelumnya ya sukun. Dasarnya faksiran minhu huma hunna wa hum yang qablaha yasakin au kasrun fa'um huma hum hunna dibaca kasroh sebelumnya ya sukun atau kasroh. Jadi karena dia sebelum ada kata hu adalah ada ya sukun, maka dia dibaca kasroh. Dia tidak dibaca fihu, dia tidak dibaca ilaihu, dia tidak dibaca bi amrihu, dia tidak dibaca mir rabbihu, dia tidak dibaca inda rabbihu, tetapi dia dibaca bi amrihi mir rabbihi inda rabbihi fihi ilaihi. Kenapa? Karena sebelumnya ada kasroh atau ya sukun. Seperti itu teman-teman. Jadi enggak terlalu sulit kan?
Oke, insyaallah teman-teman paham. Kita lanjut ke berikutnya. Oke. Kita baca bareng-bareng. Huma bila sebelumnya berupa kasroh, maka dibaca hima. Kalau yang tadi pembahasan hu, sekarang yang huma. Sama konsepnya seperti ini. Nah, yang diubah cuman haknya saja. Tinggal kita baca-baca aja ya. Tidak perlu dijelaskan lebih rinci. Insyaallah teman-teman paham. Min dunihima jannatan wa in khiftum shiqaqa bainihima ma wuriya anhuma min sawatihima. Nah, di sini ada beberapa contoh. Tadi kita masuk ke pembahasan harfu jar. Mana tadi? Huma ya? Oh, ini enggak dibahas. Nah, apabila ada harfu jar, terus setelahnya ada huma, maka tetap jadi bacaan huma. Sedangkan kalau sebelumnya ada harokat kasroh, maka dibaca sawati hima, baini hima, terus minduni hima. Kenapa? Karena harokat sebelumnya, sebelum huma ini dibaca kasroh. Pertanyaannya, kenapa kok harokat dari minduni dia dibaca kasroh, terus baini dibaca kasroh, sawati dibaca kasroh. Nah, kenapa kok kata-kata ini dibaca kasroh? Sederhana. Lihat polanya. Lihat ya. Kalau kata bi amri, pertama ba bi amrihi kita tulis ya. Bi amrihi. Oke. Di sini ada 3 kata. Pertama ba plus amri plus amrun plus hu. Asing tidak dengan susunan ini? Ini namanya harfu jar, ini namanya ismun majrur. Kemudian ada gabungan 2 kata atau lebih disebut dengan idhofah. Oke, berarti ini bi amrihi. Maka ini namanya harfu jar, ini namanya ismun majrur. Paham ya? Harfu jarin ismun majrur. Paham? Terus ini namanya mudhof, ini namanya mudhof ilaih. Gitu. Kenapa? Karena amrun adalah isim, hu juga isim. Isim apa hu nih? Jangan lupa isim dhamir. Sedangkan ba ini bukan isim, dia adalah harfun. Harfu jarin. Apa i'rabnya? I'rabnya al-ba'u, misal al-ba'u harfu jarrin. Terus amri ismun majrurun bi al-ba'i wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Terus kita mengatakan wa huwa mudhafun. Terus ha, tinggal kita copy aja. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala al-kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Tuh, berarti dia menjadi mudhaf ilaih. Ini i'rab dari bi amrihi. Untuk memperlancar, mari kita i'rab bareng-bareng. Silahkan ikuti kita i'rab bareng-bareng. 1, 2, 3. Bi amrihi al-ba'u harfu jarrin. Amri ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhafun. Hi al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun alal kasri
fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham ya? Kita baca agak cepat. Bareng-bareng 1, 2, 3. Bi amrihi al-ba'u harfu jarrin. Amri ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Nah, kalau teman-teman udah mulai menghafalkan i'rab-i'rab ini aja i'rab yang 3 nih akan dipakai di mana-mana ketika dia sedang jar majrur dan menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, kalau yang i'rab yang ini contoh i'rab yang isim dhamir yang muttasil. Kalau semisal dia munfasil, ya kita mengatakan dhamirun munfasilun mabniun ala apa gitu. Oke, kita lanjut. Oh, sebentar. Kenapa kok saya kasih contoh i'rab? Biar teman terbiasa. Karena dalam nahwu, puncak kita belajar nahwu itu apa? Kita bisa mengi'rab suatu kalimat. Oleh karenanya, di sini teman-teman, i'rab-i'rab yang saya tampilkan, siogianya dicatat dan dihafal. Walaupun dari sini kita bisa mengkiaskan ke contoh-contoh yang lain. Contoh ini kan bi amrihi ya. Kita kasih contoh yang lain, misal. Nah, bi amrihi mir rabbihi. Ini kan sama-sama harfu jar. Kita baca min harfu jarrin. Rabbi ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kenapa kok yang ini mabniyun 'alal kasri sedangkan kalau yang ini yang contoh sebelumnya di sini mana dia? Yang di awal-awal tadi itu mabniun 'ala dhammi. Nah, ini kan mabniun 'ala dhammi nih. Dia mabninya dengan dhammah lahu itu. Sedangkan kalau yang ini dia mabniun 'alal kasri. Ya karena dia menjadi karena sebelumnya ada harokat kasroh. Makanya dia mabninya dengan menggunakan kasroh. Kalau dia tidak ada harokat kasroh sebelumnya, maka dia dibaca hu. Sesederhana itu. Bisa ditangkap kira-kira? Kena. Ya. Nah, begitu juga contoh yang ini. Oke, insyaallah teman-teman paham. Terus sama seperti ini. Contohnya konsep yang tadi. Min harfu jarrin. Duni ismun majrurun bimin. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mudhafun. Hima dhamirun muttasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ingat ya, ketika kita mau mengi'rab, lihat huruf terakhirnya apa. Nah, kata hima atau huma ini kan huruf terakhirnya alif. Alif itu tidak dia berharokat, maka dia dikatakan sukun. Makanya kita mengatakan mabniyun 'alas sukun. Nah, di sini kita i'rab bareng-bareng aja ya. Silahkan teman-teman mengikuti atau mengulangi setelah saya baca. Oke. Syiqaqa mudhafun. Baini, dari sini aja. Baini mudhafun. Hima dhamirun muttasilun mabniyun 'alas sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Terus di sini an harfu jarrin. Huma dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli jarrin majrurun bi'an. Min harfu jarrin sawati ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Hima dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi ini susunannya jar, majrur, dia menjadi mudhaf, kemudian menjadi mudhaf ilaih, kayak gitu. Nah, itu adalah contoh i'rab yang saya berikan. Kenapa kok saya membiasakan mulai membacakan i'rab?
Karena nanti di dalam ilmu nahwu tuh isinya i'rab aja. Ujungnya itu ketika kita ingin memahami penjelasan suatu kalimat, cukup kita mencari i'rabnya. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir terlalu jauh analisis kalimat ini. Contoh kayak kalimat fihima ainani tajriyan. Ini gimana sih analisis kalimatnya? Nggak perlu, tinggal cari aja i'rab fihima ainani tajriyan. Keluar i'rabnya apa? Oh, dia menjadi karena di dalam i'rab itu akan menjelaskan posisi dari suatu kata di dalam kalimat tertentu. Kayak nih, fi harfu jar, hima majrur. Maka i'rabnya apa? Fi harfu jarrin, hima dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bifi. Kenapa dibaca hima? Karena sebelumnya ada ya sukun. Oke. Jadi saya kasih sederhana. Penjelasan tentang huma dan hima itu penjelasan tentang hu dan huma dia dibaca hi dan hima berlaku apabila sebelum kata hu ada harokat kasroh atau sebelumnya pula ada yang sukun menjadi apa? Bihi, alaihi. Ataupun bihima atau alaihima. Oke. Ini aja inti pembahasannya di pembahasan yang ini nih. Itu aja intinya. Ini ajalah intinya. Nah, masalah i'rab yang apa tetek bengeknya tadi itu adalah pengembangan dari poin-poin yang perlu dicatat lebih lah gitu. Karena semakin naik halaman, semakin mungkin sedikit demi sedikit saya akan menambahkan faedah-faedah yang lain. Nih, contoh i'rabnya di screenshot, dicatat, dihafalkan, kemudian diterapkan ke contoh-contoh yang lain. Kenapa? Ya kalau teman-teman udah bisa meng-i'rab, itu udah puncaknya lah itu. Insya Allah pelan-pelan akan paham. Konteksnya seperti ini dalam penerapan yang A, B, ataupun C. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang dhamir muttasil hum. Kita baca bareng-bareng. Dhamir muttasil hum dibaca him bila sebelumnya kasroh atau ya sukun yang digabung jadi satu. Him atau hum sebelumnya kasroh maka dibaca him. Him bertemu dengan al maka dibaca himul. Jadi ya contoh-contohnya ini kita nggak perlu perlebar. Ya konsepnya sama seperti huma ataupun hu dan sebagainya. Oke, kita langsung baca contohnya. Ini dulu kita baca bareng-bareng. Him bila bertemu dengan al maka dibaca himul. Nah, ingat ya, himul ya. Tapi dia sebenarnya mana contohnya nih? Nggak ada di sini contohnya. Oh, di sini contohnya. Kita baca dulu. Idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamini. Baca keterangannya. An kahfihim dibaca him karena sebelumnya kasroh yaitu fi. Oke ya, paham ya? Karena sebelumnya kasroh yaitu fi. Paham kan? Oke. Lanjut, tak kasih i'rabnya. An kahfihim. I'rab an kahfihim. Kita baca bareng-bareng. An harfu jarrin. Terus kahfi ismun majrurun bi an wa alamatu jarrihi kasrotun zahiratun fi akhirihi. Dah, kita tambahkan wa huwa mudhafun. Him
Apa? Sama seperti ini. Dhamirun muttasilun mabniyun alal kasri, mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kenapa kok mabniun ala sukun? Ya kan huruf mimnya ini huruf paling terakhir. Dia disukunkan. Seperti itu teman-teman. Kita baca bareng-bareng. An kahfihim. An harfu jarrin kahfi. Ismun majrurun bi'an. Wa alamatu jarrihi. Kasrotun. Zahiratun. Fi akhirihi. Wa huwa mudhafun. Him. Dhamirun. Muttasilun. Mabniyun ala sukun. Fi mahalli jarrin. Mudhafun ilaih. Oke. Intinya pembahasannya sama seperti huma itu. Makanya dikatakan di sini huma hum hunnaha dibaca kasroh sebelumnya ya sukun atau kasroh. Oke. Lagi kita baca an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. An qiblatihim dibaca him karena sebelumnya kasroh yaitu apa? Ti. Apa i'rabnya? Silahkan teman-teman terapkan i'rab yang tadi. Oke. Setelah diterapkan, kita lanjut ke yang kiri. Him bila bertemu dengan al maka dibaca himul. Oke. Kita baca walau annana nazzalna ilaihimul malaikata. Ilaihim dibaca him karena sebelumnya ya sukun. Oke. Paham ya? Lanjut. Hunna bila sebelumnya kasroh maka dibaca hinna. Yatafattarna min fawqihinna. Nah, apa i'rabnya? Min fawqihinna. Silakan teman-teman mengi'rab. Oke, saya kasih tugas satu, silakan di-i'rab. Min apa, fawqi apa, terus menjadi apa, hinna menjadi apa. Alaihinna min jalabibihinna. Kita baca keterangannya. Min jalabibihinna dibaca hinna karena sebelumnya kasroh yaitu apa? Bi. Nah, silahkan teman-teman mengi'rab kata alaihinna dan juga mengi'rab kata min jalabibihinna. Silahkan. Nah, sisanya contoh-contoh yang ini, insya Allah teman-teman sudah paham. Ya, intinya pembahasannya apa? Intinya pembahasannya di sini aja. Baik itu alaihima ataupun hum ataupun hunna.